Siapa di antara Sobat 5 yang pekerjaannya berhubungan dengan orang lain, baik sama klien, mitra bisnis, atau sama divisi lain? Bagi kamu yang banyak berhubungan sama orang lain ketika bekerja, kamu harus punya skill negosiasi. Sebab negosiasi dapat memudahkan pekerjaanmu, karena jika kamu tidak melakukan proses tawar-menawar dan hanya menjadi yes man saja, hal itu akan merugikan kamu bahkan perusahaan. Sebuah riset mengungkapkan bahwa perusahaan yang tidak melalui proses negosiasi mengalami penurunan laba bersih rata-rata sebesar 63,3%. Tentu kamu tidak ingin merugikan karena kamu menerima saja permintaan orang lain meskipun kamu kesulitan. Negosiator harus memahami pentingnya mencapai negosiasi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tonton video ini biar kamu bisa mempertahankan pendapatmu dan tidak merugikan kamu ataupun perusahaan. Nanti Minli juga akan kasih tahu kamu framework yang bisa kamu jadikan pedoman dalam negosiasi. Kamu juga bisa nonton playlist Minli yang ini untuk mendapatkan insight terkait kehidupan di kantor lainnya. Jadi gimana caranya bernegosiasi? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas tentang 5 tips dalam melakukan negosiasi. Yuk simak sampai akhir ya, biar negosiasi kamu lancar dan saranmu di-approve oleh pihak lain. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saat kamu bernegosiasi, kamu perlu menggunakan tips dari Minli. Berikut ini 5 tips dalam melakukan negosiasi. Hal pertama yang harus kamu ketahui adalah know your value. Hal ini sangat penting karena memberikan dasar bagi kamu untuk membuat keputusan yang tepat dalam negosiasi, dan memastikan bahwa kamu tidak memberikan penawaran terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kamu perlu memahami apa yang membuat kamu unik dan berharga berdasarkan pengalaman, kualifikasi, dan prestasi yang kamu miliki. Kamu juga bisa menilai dari kualitas deliverables yang bisa kamu berikan. Jika kamu tidak percaya dengan kemampuanmu, maka pihak lain akan merendahkanmu. Jadi ketahuilah nilai dirimu dan percayalah pada kemampuanmu. Selanjutnya, kamu harus membuat beberapa penawaran. Pertimbangkan untuk membuat berdasarkan BATNA Framework. BATNA atau Best Alternative to Negotiated Agreement adalah sebuah framework yang dapat membantu kita untuk memberikan opsi penawaran berdasarkan tingkatan dari tertinggi sampai terendah. BATNA memiliki 3 tingkatan yaitu Possible, Target, dan Critical. Possible yaitu hasil maksimum harapanmu dan titik di mana kamu akan mengawali negosiasi. Sedangkan target yaitu titik tengah yang dirasa ideal untuk didapatkan. Lalu critical adalah hasil minimum yang diharapkan, jika di bawah itu negosiasi tidak dilanjutkan. Misalnya, kamu mau bernegosiasi dengan supplier terkait harga bahan baku, nilai possible kamu ada di angka Rp5.000 per kilo. Lalu target kamu di angka Rp7.500 per kilo, dan harga maksimal yang kamu harapkan ada di angka Rp10.000 per kilo. Ketika kamu hanya mengajukan satu penawaran saja, kamu akan kesulitan mencari penawaran lain jika pihak lain menolaknya. Ketika membuat penawaran, buatlah dari hasil lebih tinggi terlebih dahulu. Membuat penawaran dengan mengutamakan hasil lebih tinggi merupakan salah satu teknik negosiasi yang efektif. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan nilaimu yang sebenarnya. Jika kamu mulai dari nilai targetmu, maka kesepakatannya akan di bawah nilai kritikal, jangan sampai kamu merugi. Misalnya, jika kamu harus mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah dari di pasar, harga di pasar dimulai dari angka Rp10.500 per kilo. Namun kamu hanya diberikan budget untuk Rp7.500 per kilo, kamu bisa tawarkan dari harga possible kamu di angka Rp5.000 per kilo. Dari angka tersebut saat proses negosiasi terjadi, lambat laun angkanya akan naik menjadi nilai targetmu di angka Rp7.500 per kilo. Ketika terjadi proses negosiasi, tanyakan pertanyaan yang terbuka dan dengarkan secara seksama. Dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan aktif mendengarkan, kamu dapat memahami kebutuhan dan harapan lawan bicara. Kamu perlu memahami apa yang diinginkan oleh pihak lain dan mengidentifikasi bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Saat negosiasi, membangun hubungan yang baik dengan lawan bicara sangat penting. Kamu perlu tunjukkan bahwa kamu peduli dengan apa yang mereka katakan dan memastikan bahwa kamu memahami mereka. Hal ini membantu kamu membangun hubungan yang baik dan memperkuat posisimu selama negosiasi.
Hal ini juga membantu kamu untuk menguji hipotesismu dan memastikan bahwa kamu mendapat informasi yang akurat. Ketika lawan bicaramu meragukan kesepakatan denganmu, tawarkan perjanjian jika maka. Dalam negosiasi, para pihak sering menemui jalan buntu karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda tentang kemungkinan kejadian di masa depan. Dalam situasi seperti itu, perjanjian jika maka perlu dilakukan untuk mengurangi risiko tentang ketidakpastian di masa depan. Mulailah dengan meminta kedua belah pihak menulis skenario masing-masing tentang bagaimana harapan di masa depan. Kemudian negosiasikan ekspektasi dan persyaratan yang tampaknya sesuai untuk setiap skenario. Terakhir, sertakan skenario dan dampak serta imbalan yang dinegosiasikan dalam kontrakmu. Misalnya, kamu dapat mengusulkan membayar penalti jika proyek terlambat diselesaikan, atau setuju untuk menaikkan harga bahan baku jika order di bawah minimal order yang ditetapkan oleh supplier. Nah, sekarang udah tahu kan harus apa ketika negosiasi? Kamu harus mengetahui value kamu sejak awal, memberikan beberapa opsi menggunakan BATNA, menawarkan dari value tertinggi terlebih dahulu, tanyakan pertanyaan terbuka dan dengarkan dengan baik lawan bicaramu. Lalu jika kamu kesulitan menemukan kesepakatan, kamu bisa menawarkan perjanjian jika maka. Tulis di kolom komentar jika kamu sudah berhasil bernegosiasi dengan lawan bicaramu ya. Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya, like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.